sekarang kita masuk ke pembahasan soal UTBK, yaitu tentang hukum Newton. Dikatakan dalam soal, sebuah lemari besi dengan 300 Newton awalnya dalam keadaan diam ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar, di mana cos theta itu sama dengan 3/5. Apabila koefisien gerak statik dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut 0,5 dan 0,4, gaya kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi G 10 meter per sekund kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah, yang ditanya itu adalah berapa percepatan dan gayanya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira ini ada, kita ambilkan suatu lemari besi, kemudian ini kita letakkan pada suatu bidang lantai datar. Kira-kira kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang ini ditarik oleh suatu gaya, kita katakan seperti ini. Nilai gayanya kita misalkan adalah F, karena ini nanti yang ditanya, kita buat di sini adalah F. Katanya membentuk sudut theta terhadap garis mendatar, kita anggap ini adalah theta. Selanjutnya kita lihat di sini, gaya yang menyebabkan dia bergerak adalah uraian dari F terhadap mendatar. Kita ambilkan di sini, kira-kira ini kita sebut sebagai Fx, atau bisa juga kita katakan karena dia di samping sudut adalah F cos theta. Kemudian gaya ini kalau kita uraikan arah vertikal, berarti yang ini kita sebut sebagai Fy atau F sin theta, yang arah vertikal ini kita sebut sebagai Fy tadi. Karena mendatar cos, berarti yang ke atas ini adalah sin, nanti kita buatkan. Gaya gesek arahnya ke kiri, ini kita buat arah ke kiri, gaya gesek Fg. Gaya berat arahnya ke bawah, kita uraikan semua gaya-gaya yang bekerja. Ini ada W, kita buatkan tanda panahnya. W ini sama dengan 300 Newton ke bawah. Gaya normal arahnya vertikal ke atas, ini gaya normal, kita sebut ini sebagai simbolnya N. Gaya-gayanya sudah kita urai semua. Nilai gaya gesek ini tadi adalah 72 Newton. Berarti gaya gesek rumusnya sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Karena dia gaya gesek kinetis yang ini, maka kita gunakan koefisien gesek kinetis 0,4. Jadi kalau kita teruskan, berarti gaya normal itu sama dengan gaya gesek dibagi dengan koefisien gesek kinetis. Gaya geseknya 72 dibagi dengan koefisien gesek kinetis 0,4 sama dengan 180 Newton. Kita telah peroleh gaya normalnya. Selanjutnya kita cari nilai gayanya, berarti kita buat gaya ke atas itu sama dengan gaya ke bawah. Kalau kita buat N ditambah ke atas ini Fy. Fy mendatar cos, maka yang arah vertikal adalah sin. F sin theta sama dengan yang ke bawah, berarti sama dengan W. N nya tadi 180, kita masukkan 180 ditambah F dikali sin theta. Cos theta dari soal 3/5 yang ini, berarti sin theta itu adalah 4/5. Karena cos theta, atau kita buat di sini keterangannya sama dengan 3/5, maka sin theta dari segitiga atau menggunakan Pitagoras, berarti ini adalah 4/5. Kita tuliskan di sini 4/5 sama dengan W nya adalah 300 Newton. Kita pindah ke sebelah kanan, F dikali 4/5
sama dengan 300 dikurang 180. Hasilnya sama dengan 120 Newton. Berarti F ini sama dengan, tinggal kita kali silang, 120 dikali 5/4. Kita balikan nih. 120 dibagi 4, 30 dikali 5, 150 Newton. Jadi nilai F-nya telah kita peroleh, 150 Newton. Sekarang kita hitung percepatan. Karena dia bergerak ke kanan, berarti gaya-gaya mempengaruhi secara horizontal. Gaya horizontal di sini ada F cos theta, kemudian ada gaya gesek. Jadi bisa kita tulis F cos theta ini arahnya ke kanan dikurang gaya gesek yang ke kiri sama dengan M dikali dengan A. Kita masukkan nilainya, berarti F tadi adalah 150 dikali cos theta berarti 3/5 dikurang gaya gesek sama dengan 72. Ini massa kita peroleh dari berat ini, di mana massa itu adalah berat dibagi dengan G. Beratnya 300, G 10. 300 dibagi 10 sama dengan 30. Kita tuliskan 30 dikali dengan A. Kita panahkan sedikit ke sini. 150 dibagi 5, 30. 30 kali 3 berarti 90. Dikurang 72 sama dengan 30A. Oke. 90 dikurang 72 sama dengan 18. Ini 30A. A sama dengan 18/30. Percepatan sama dengan 18/30, sedangkan gayanya 150. Jadi jawabnya adalah yang B ini.